Al-Fatah ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wa ila jami'i mu'allifil kutub wa musannifiha wa syarihiha wa ila jami'i man ajazana khususan ila Syekh Jalaluddin Sayyidi Jalaluddin Mahalli wa Sayyid Muhammad Sayyid Tandawi Musyekhina ya Hanan Masuk apa lagi ya wa usulihim wa al-walidin lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim wa idza qila in dalam nalikane den ucapaken lahum maring munafiqun ai haula tegese mengkono munafiqun den ucapaken napa la tufsidu aja gawe kerusakan sapa sira kabeh fil ardi ing dalam bumi gawe kerusakan fil kufri klan kufur wa ta'wikilan berpaling anil imani saking iman qalu mongko padha ngucap sapa munafikun innama nahnu angin mestine utawi ingsun iku muslihuna gawe bagus kabeh walaisa lan ora ana apa barang nahnu kang utawi kita fihi ing dalem iku bifasadin rusak qala sinten Allahu taala raddan krana nolak alaihim ing ngatasi munafiqun utawa man minan nasi may yaqulu amanna dika paling benak langsung munafiqun ala iling-iling litan bihi krana ngilingaken innahum sak temene munafiqun hum hiya munafiqun iku al mufsiduna pira-pira kang gawe kerusakan walakin la yashuruna tetapi ora weruh sapa munafiqun bidzalika kelan mengkono innahum humul mufsidun wa idza qila in dalam nalikane den ucapaken lahum maring munafiqun apa aminu iman sapa sira kabeh kama amana kaya oleh iman sapa annasu menungso ashabun nabi tegese pira-pira sahabatin nabi qalu mongko padha ngucap sama munafikun anu minu kama amana sufaha anu minu ana ta iman sapa kita kama amana kaya oleh iman sapa asufaha pira-pira wong kang mendu al juhalu pira-pira kang bodho aila naf'alu tegese ora agawe sapa kita kafilihim madani penggaweni sufaha qala Allah taala raddan krana nolak alaihim utawa jawabi alaihim ing atas munafikun ala iling-iling innahum sak temene munafikun hum hiya munafikun iku asufaha pira-pira wong kang mendu walakin la ya'lamun tetapi ini orang ngerti sapa munafikun orang ngerti dalika mengkono innahum humus sufaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila ketika diucapkan lahum pada munafikun la tufsidu fil ardi janganlah buat kerusakan di bumi. Qalu mereka menjawab innama nahnu muslihun. Kami hanya memperbaiki saja. Kami hanya memperbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu ketika kok munafikun diucapkan la tusidu jangan membuat kerusakan, maksud dari membuat kerusakan adalah jangan kamu kufur ya, itu ada di sini di tafsirnya bil kufri wa ta'wiki anil iman. Maksud la tusidu itu jangan kamu kufur semua fil ardi, berarti mereka dihukumi kufur fil ardi di dalam bumi. Nah, ini kenapa kok bakal fil ardi? Karena meskipun hanya berada di Madinah kekufuran mereka, kemunafikan mereka, tapi kerusakan yang mereka buat ini ketika namanya kerusakan ketika dibuat sesuatu ketika kok dimuhaddad dan dibatasi, maka suatu esok nanti akan merambah kerusakan ini pada yang lain. Berarti meskipun munafikun itu hanya
Madinah, tapi efeknya setelah itu menyebar ke lain, ke hal yang lain, tidak hanya di Madinah, seluruh penjuru bumi. Qalu innama nahnu muslimun, diucapkan latus itu malah mengucap qalu innama nahnu muslihun. Mereka menolak, berarti kan qalu innama nahnu, mereka menggunakan adat hasr, innama nahnu, kami hanya muslihun, kami tidak latuf sidun. Berarti ini menghasar dari tufsidunya dibuang menurut keyakinan mereka. Kami tidak berbuat kerusakan, tapi kita hanya muslihun. Itu kenapa kok menggunakan adat hasar akhirnya innama nahnu muslihun, karena menurut pandangan mereka, mereka hanya memperbaiki, membuat kebaikan di bumi ini. Walaysa ma nanu fihi bifisadin. Qala Allah Ta'ala raddan. Akhirnya Allah Ta'ala, Gusti Allah menjawab mereka atas ucapan tersebut. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala, ketahuilah bahwa mereka, sungguh mereka adalah orang yang merusak, akan tetapi mereka tidak tahu. Innahum humul mufsidun. Ini berlipat-lipat terjadi taukid. Ada ala, lalu ada inna, kemudian ada hum, innahum humul, lalu al mufsidunnya berupa humul mufsidun berupa jumlah ismiyah. Ini mengapa? Karena untuk menolak sebuah keingkaran. Mereka menganggap bahwa mereka hanya muslihun. Untuk menjawabi mereka yang ingkar bahwa mereka tidak mufsidun, maka harus diberi taukid. Itu apa? Fayam bahi iktisaru dil ikhbari alal mufidi khasyatal iksari. Ya, ketika berargumen itu sesuai dengan kadarnya. Nah, ini kadarnya harus ada taukid ini, karena mereka sudah mungkir, sudah seorang yang ingkar, dibilangi A nggak ngerasa bahwa mereka bersifat A. Nah, kita harus memberi taukid. Ala innahum humul mufsidun walakin la yusyirun, tetapi mereka tidak tahu. Syu'urun itu sebuah sebuah idrok yang berhasil berhasil dari sebuah idrok yang hasil dari al hawas, panca indera, itu yasyurun. Nah, karena di sini fiilnya berupa fasadun, kerusakan. Nah, kerusakan itu bisa di panca indera, sehingga Allah menggunakan walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, ketika mereka diucapkan aminu, imanlah, kama amanan nas, seperti halnya imannya para manusia, maksudnya sahabatnya Nabi. Qalu, mereka malah menjawab, anu'minu kama amanus sufaha, apakah kami akan beriman seperti halnya mereka para orang-orang yang idiot, sufaha, idiot. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ala, ketahuilah bahwa mereka lah orang yang sufaha, akan tetapi mereka tidak tahu. Nggih wau ngenten, seperti ayat ini hampir sama dengan sebelumnya, cuma ayat pertama menggunakan wa idza qila lahum la tufsidu, amar fi'il nahi, la tufsidu, jangan membuat kerusakan. Berarti nahi dulu, setelah nahi baru amar. Berarti ketika kok kita ada orang yang salah, hal yang pertama harus kita lakukan apa? Kita harus nahi dulu agar mereka tahu kesalahan. La tufsidu, ketika kok sudah tahu, oh saya salah, saya berbuat kerusakan, akhirnya ya kita langsung membuat amar, kita memerintah yang benar. Qalu anu'minu kama aminu kama amanan nas. Nah, di sini wa idza qila lahum amin, berarti ya nahi dulu baru amar. Ada orang yang salah, kita beritahu dulu untuk berhenti, setelah itu kita baru menyuruh yang lain. Kalau kita menyuruh lain yang dulu ya lucu, nanti ada buang sampah sembarangan, langsung kita perintah buanglah sampah pada tempatnya.
Berarti ya besok bisa kalanya dia buang sampah pada tempatnya, tapi juga masih bisa membuang sampah bukan pada tempatnya karena tidak dilarang. Nah, seharusnya kita larang dulu, kemudian lalu kita suruh. Fa'idza qila lahum aminu kama amanan nas, ketika mereka diucapkan imanlah seperti halnya para sahabat. Nah, ini berupa fi'il amar. Qalu, mereka malah menjawab, anu'minu kama amana sufaha, apakah kami beriman seperti halnya imannya orang-orang yang idiot. Nah, seperti orang-orang idiot, kata mereka, al-juhal. Ala innahum, mengapa kok mereka mengatakan bahwa para sahabat itu sufaha? Karena gini, menurut keyakinan mereka kan gitu, menurut keyakinan mereka lah yang benar. Menurut munafikun, mereka yang benar, sehingga menganggap orang yang tidak sesuai dengan mereka dianggap sebagai orang yang bodoh. Akhirnya kama amanas sufaha, mereka menganggap orang-orang lain itu bodoh. Apalagi kebanyakan aksarul mukminin ketika di permulaan banyak ad-du'afa, banyak orang-orang yang lemah. Sahabat Bilal budak, lalu ada orang fakir, banyak orang miskin. Nah, sehingga mereka ya mengatakan sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun, ketahuilah mereka lah orang yang safe. Sebenarnya mereka yang safe, tetapi mereka tidak tahu. Seperti ayat yang sebelumnya, ala innahum humul mufsidun. Di sini ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ini taukidnya juga banyak. Ala innahum sufaha, menggunakan adat, menggunakan jumlah ismiyah, sehingga ini taukidnya double. Ya sama, karena mereka si munafikun menganggap bahwa mereka benar, mereka yang pintar dan orang yang lain yang bodoh. Sehingga ketika kita mengatakan mereka bodoh, kita harus pakai taukid. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak tahu. Nah, di sini menggunakan layak lamun itu sebuah pengetahuan, al-idrab, sebuah pengetahuan yang hasil bukan dengan hawasi, bukan dengan panca indera. Karena iman tidak bisa di panca indera, iman kita tidak bisa panca indera, sehingga keimanan ini bagaimana kalau kita mensifati mereka tidak iman, ya mereka tidak iman, mereka sufaha, bukan iman ya, sufahanya, sifat safeh. Qalu anu'minu ala innahum humus sufaha, sifat bodoh kan tidak bisa dilihat, bukan iman. Bodoh tidak bisa dilihat, tidak bisa dipanca indera, sehingga ketika kita mau walakil yamun, mereka tidak tahu sebuah kebodohan, kita menggunakan lafaz layak lamun, karena ya lamun tidak bisa dibaca indera. Oke, ala innahum humus sufaha, di adat ini juga tercipta sebuah hasar seperti yang awal tadi. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Di sini ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, ala ini tercipta adat hasar. Akhirnya ala innahum humus sufaha berawal dari mereka mengatakan amanat qalu anu'minu, apakah kami beriman seperti sufaha. Dijawab ala innahum humus sufaha, sungguh yang safeh hanya mereka, bukan pada orang mukmin. Hasarnya di situ. Ala innahum humus sufaha, dari pentaukidan ini tercipta sebuah hasar bahwa yang bersifat idiot adalah orang munafikin, tidak para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin la ya'lamun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.